Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Atas segala langit dan bumi, termuliakanlah nama-Mu. Dan pagi ini kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk dapat beribadah dan berkumpul. Dengan segala keterbatasan kami, namun tetap ada sukacita di dalam hati kami. Terlebih ketika firman ini boleh ditaburkan, kami semua yakin bahwa Tuhan sedang punya rencana, Tuhan sedang punya urusan kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Maka ketika firman ini disampaikan, Engkau Tuhan yang berfirman dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga setiap hati boleh diubahkan oleh karunia-Mu. Berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan. Biarlah kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, dan tentunya juga pakailah hamba-Mu ini yang jauh dari sempurna, sebab Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Dan yang dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Semangat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Minggu ketiga di bulan Agustus, dan biasanya minggu-minggu seperti ini kita mulai sibuk ya, baik di kampung maupun di gereja. Ada lomba, ada jalan santai, dan harusnya minggu ini tuh kita harusnya, kalau tidak salah, memang Pak belum berbicara jauh ke depan tentang ini sih, tapi kemungkinan besar minggu ini, pagi ini harusnya dipakai jalan santai. Tapi ya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah ya. Ada baiknya kita bersabar dan berkorban terlebih dahulu, karena firman Tuhan pagi ini juga akan berbicara tentang pengorbanan, tentang sebuah kesuksesan yang di dalamnya ada iman tentunya. Dan selain iman, tentu harus ada pengorbanan. So itu saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu kesuksesan, iman, dan pengorbanan. Antara kesuksesan, iman, dan pengorbanan ada saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan, maka tidak hanya dibutuhkan iman saja. Seringkali orang berkata bahwa saya punya iman maka saya akan berhasil. Apakah itu benar? Tentu benar, karena firman Tuhan pun juga mendukung akan hal itu. Tetapi jangan pernah lupakan, di dalam semuanya itu selain daripada iman, untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan, tentang apapun itu namanya, kesuksesan apapun itu, yang ke sekolah ya berarti kesuksesan pendidikannya, yang bekerja berarti kesuksesan dalam karirnya, yang berumah tangga berarti keberhasilan di dalam rumah tangganya, yang memiliki hubungan secara intim dengan Tuhan berarti yang mengalami sebuah kesuksesan, keberhasilan di dalam pertumbuhan imannya. Semua itu tidak hanya membutuhkan iman, tetapi juga pengorbanan. Maka Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 sebagai nats kita pada pagi hari ini berkata demikian. Filipi pasal yang pertama ayat 29. Firman Tuhan berkata, sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oleh kita sekalian dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, bukan hanya untuk beriman kepada Kristus, tetapi lebih dari semuanya itu kita juga dikaruniakan sebuah penderitaan, sebuah pengorbanan oleh karena kita mengikut Kristus. Maka ada firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah oleh karena penderitaanmu di dalam Kristus untuk Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran. Karena rupanya penderitaan dan pengorbanan itu adalah sebuah karunia juga, sebuah pemberian yang mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita lewati.
ibaratkan menjalin sebuah hubungan percintaan, sebuah hubungan kasih sayang. Kalau ada remaja atau pemuda yang berpacaran, atau kita semua yang sudah menikah pasti mengalami yang namanya pacaran, kecuali dijodoh nih. Oh, maksud dijodoh nih? Kan kabeh golek dewe-dewe toh? Cari sendiri-sendiri toh? Ada yang dijodohkan? Angkat tangan. Enggak ada toh, golek dewe-dewe toh? Di dalam sebuah hubungan percintaan atau berpacaran, tentu kalau mau sukses sampai akhir, kesuksesan orang berpacaran itu apa tuh? Kesuksesannya apa? Hah? Kepelaminan. Ya kan? Orang berpacaran itu dinyatakan sukses melewati proses berpacarannya kalau dia sampai kepada tahap akhir, yaitu pernikahan. Sedangkan di dalam proses sampai menuju ke pernikahan itu tentu ada iman yang harus dijaga. Karena dengan adanya iman itu membuat kita lebih yakin, lebih percaya bahwa hubungan ini diberkati Tuhan. Dengan iman dan percaya itu membuat setiap orang yang berpacaran juga bisa menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan, tidak merusak kesucian dan kekudusan hidupnya secara pribadi. Tetapi selain iman, tentu dibutuhkan pengorbanan hingga sampai pelaminan. Ada yang berpacaran lebih dari 5 tahun? Berapa tahun? Pak Adi berapa tahun? 11 tahun. Pak Eko Bui berapa? 9. Pak Bayu berapa tahun? 5 hari. Aku kok curiga, Pak. Orang, aku ngerti orang. Malah kita orang pacaran tiba-tiba langsung nikah malah kau ya. Nah itu akibat sebuah keputusasaan daripada selak rapayu mungkin ya. Mumpungnya saya belum cerdas dan nikah gitu. Tapi seberapa lama pun anda berpacaran, tentu ada pengorbanan di sana. Yang kalau kita tidak lakukan maka tidak sampai kepada pernikahan. Pengorbanan apa? Waktu. Pengorbanan apa? Mungkin segi material. Pengorbanan apa? Kadang korban perasaan. Apalagi kalau ego ketemu ego. Kalau tidak salah satu ngalah, berkorban, maka tidak akan sampai kepada pernikahan. Dan saya mau katakan untuk siapapun yang sedang punya pacar, baik itu Yuda atau Vera atau bahkan mungkin Ica, kalau pasanganmu tidak mau berkorban dan kamu tidak mau berkorban untuk pasangan, mending rasa diteruskan. Karena untuk apa melanjutkan hubungan yang akhirnya tidak mau ngalah satu sama lain? Tentu tidak akan terjadi kesuksesan, tidak akan terjadi keberhasilan. Pun ini juga berlaku seperti yang saya katakan di dalam segala hal, termasuk hubungan kita atau menjalin hubungan kita manusia dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Keberhasilan kita sebagai pribadi juga untuk menggapai cita-cita dan keberhasilan serta harapan dibutuhkan iman dan pengharapan. Karena kita tidak hanya diciptakan untuk beriman, untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Tadi kata Filips, menderita tentunya karena kebenaran ya, orang menderita karena dewi. Seringkali saya katakan banyak orang yang berkata saya menderita Pak, tapi menderitamu terkadang kok gawe dewi, dibuat sendiri, bukan karena mempertahankan kebenaran, apalagi kebenarannya Tuhan. Ya rasa dewi kalau itu. Tapi yang dimaksud penderitaan ini yang penderitaan untuk mempertahankan kebenaran, untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat berkorban dengan baik dan benar, supaya pengorbanan kita itu tidak menjadi sia-sia, supaya pengorbanan kita itu pada akhirnya melengkapi iman dan menghasilkan sesuatu yang baik atau kesuksesan. Yang pertama, pengorbanan itu harus dilakukan dengan sukacita. Oleh karena pengorbanan tadi di Filipi dikatakan sebagai sebuah karunia, maka harus dijalani dengan sukacita. Kolose pasal yang pertama ayat 24, firman Tuhan berkata, sekarang, ini kata Paulus kepada jemaat di Kolose, sekarang aku
aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Secara garis besar, secara umum Paulus berkata bahwa pengorbanannya terhadap pelayanan, terhadap jemaat, dan terhadap Kristus itu dianggap sebagai suatu sukacita yang luar biasa. Sukacita yang dimaksud dalam bahasa aslinya berarti bersuka hati, bergirang hati. Jadi tidak hanya kesenangan, tidak hanya sukacita yang terucap lewat mulut, tetapi juga hati. Hati ini merasa sukacita walaupun mungkin harus apa iso Pak? Bisa. Sebab itu harus ikhlas. Pengorbanan itu dituntut sebuah keikhlasan. Karena itulah yang dapat menghasilkan sukacita yang sejati meskipun nampaknya harus menderita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala pengorbanan yang kita lakukan harus disukai, harus disertai dengan sukacita. Bukan sukacita yang tertawa hari, bukan sukacita yang sampai ngakak-ngakak, bukan hanya sekedar itu, tetapi ini merupakan satu sikap hati yang dengan rela, yang dengan ikhlas siap berkorban tanpa mempermasalahkan dan mempersalahkan pihak-pihak yang lain. Jadi walaupun menderita tidak berusaha untuk mencari siapa ini yang salah, jalani aja dengan tulus, jalani aja dengan ikhlas, maka kamu akan menemukan sukacita. Karena hanya dengan sukacita kita bisa berkorban tanpa harus merasa sengsara atau tanpa mengeluh, meskipun mungkin nampaknya, apalagi bagi mata orang lain, kita sangat menderita. Ada banyak orang yang berkomentar, kenapa orang Kristen itu walaupun ada duit, kenapa orang Kristen itu walaupun susah, tetapi kok tetap senyum, kok tetap ramah. Nek gereja nyanyi guyu-guyu kalau tepuk tangan, bahkan orang sing loncat-loncat. Karena apa? Sukacita. Apa yang membuat orang Kristen bisa menikmati hidupnya walaupun mungkin kelihatannya bagi mata manusia itu gak enak? Karena ada keikhlasan, karena ada kerelaan di dalam menjalani setiap tantangan, setiap cobaan. Hingga akhirnya menemukan misalkan di masa pandemi ini kita tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga berkorban. Banyak orang yang tidak mau taat pada protokol, banyak orang yang maunya semaunya sendiri dengan alasan saya punya iman, saya punya Tuhan. Ya toh? Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Di media sosial itu ramai orang-orang kayak gitu, banyak. Wedi kok karo corona, wedi karo Tuhan. Saudara, saya katakan, menghadapi pandemi ini kita tidak hanya butuh iman, tetapi juga pengorbanan. Apa pengorbanan itu? Mematuhi protokol. Apa namanya ini? Pakai masker. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru kita ya. Ya masker ya apa enak rumah sesat, pemenang karo nyanyi. Ngap, kadang-kadang tak buka sidik kiri rumput tak tutup naik. Ngap. Tapi kita harus berkorban. Apalagi cuci tangan. Zaman dhisik mlebu metu omah ya suntas susu, tahu suntas susu. Ya mlebu metu sak karepé dhewe. Sekarang enggak bisa, enggak boleh. Kebiasaan baru ini menuntut kita untuk berkorban. Korban gawe gentong enek isi banyune. Korban saiki tuku ada anggaran tambahan untuk beli sabun cuci tangan. Itu bentuk-bentuk pengorbanan. Ya, biasanya kalau pulang kerja sampai rumah ngerangkul anak, nyium istri.
bapak-bapak. Gitu enggak? Pak Reto gitu enggak? Udah. Enggak pernah nyium istri. Kalau pulang dari mana-mana gitu. Udah. Oh, waktunya ada sendiri, setuju lah. Apapun lah kode. Kalau Mbak nyebutnya setiap rumah tangga punya kodenya masing-masing. Saya mau katakan apapun kode Anda sekarang harus diubah dengan pola yang baru. Harus mandi dulu ketika masuk kerja, ketika masuk rumah habis pulang kerja. Istri saya walaupun dia masuk siang, pulangnya malam sekalipun sampai rumah rebus air mandi. Ada pengorbanan misalnya. Apa mereka kebiasaan dari social distancing, ini jaga jarak, ibadah butuh dikurangi waktunya. Mungkin bagi sebagian orang senang ibadahnya cepat, ya. Tapi bagi sebagian yang lain merasa tidak puas. Karena biasanya nyanyi ini akeh. Kadang ada yang seneng ngrungokne khotbah suwi, tapi sebagian besar gak seneng ngrungokne khotbah suwi. Gitu? Tapi ada yang tidak nyaman, tidak terbiasa dengan itu semua. Dan itu semua harus kita lakukan sebagai bentuk pengorbanan, pengaplikasian iman untuk sebuah kesuksesan, untuk sebuah keberhasilan menuntaskan pandemi ini. Dan itu harus kita lakukan dengan sukacita. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh tersulut. Gitu ya. Jadi gaya masker walaupun gak enak ya tetap sukacita. Kemarin sempat ngobrol daripada sama Vera, mending daripada ibadahnya omah. Gitu ya deh. Mending naik gereja gaya masker ritek. Pakai masker pun tak apalah daripada di rumah, lebih baik dari gereja. Jadi sukacita aja. Cari alasan-alasan yang bisa membuat kita tidak mengeluh. Jadi prinsipnya ketika kita melakukan sebuah pengorbanan untuk melengkapi iman kita kepada Tuhan, lakukanlah semua itu dengan suka. Walaupun harus berkorban, tetap suka untuk sesuatu yang lebih baik. Lalu yang kedua, tentang pengorbanan yang benar. Pengorbanan yang benar itu adalah pengorbanan yang harus dilakukan dengan kerelaan hati untuk mengesampingkan kesenangan bahkan kenyamanan diri sendiri. Jadi pengorbanan yang benar itu rela walaupun harus mengabaikan, meninggalkan, mengesampingkan kenyamanan dan kesenangan diri. Artinya bahwa pengorbanan dilakukan untuk memilih tidak melakukan sesuatu yang baik demi sesuatu yang lebih baik. Tidak memilih sesuatu yang baik demi sesuatu yang lebih baik. Ini tertulis di kisahnya Yehuda dalam Kejadian pasal 44. Saya mencuplik ayatnya ke-33. Kejadian 44 ayat 33. Ini kata Yehuda kepada Yusuf yang saat itu menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir setelah raja. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Apa yang dimaksudkan? Ingat kisah ketika bumi pada waktu itu dilanda kelaparan, tepat seperti tafsiran mimpi yang disampaikan oleh Yusuf kepada Fir'aun. 5 tahun kelimpahan dan 5 tahun kelaparan, dan sampailah kepada 5 tahun kelaparan itu semua bangsa, semua negara gak ada panen kecuali di Mesir yang masih punya cadangan makanan. Keluarga Yusuf yang notabene saudara-saudaranya sudah membuangnya itu datang ke Mesir tanpa mereka tahu bahwa itu adalah Yusuf, adik yang dibuangnya. Singkat cerita, karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya Yusuf mengerjai saudara-saudaranya itu dengan meletakkan sebuah piala. Piala itu untuk minum itu loh, cawan untuk minum itu di karung tempat saudara-saudaranya itu menyimpan gandum. Dan ketika konangan,
itu di karung yang dibawa oleh Benyamin. Benyamin adalah saudara sekandung seibunya Yusuf, satu-satunya saudara. Akhirnya Benyamin ditahan untuk alasannya menjadi budak. Tetapi Yehuda berkata, tak aku saja yang menggantikan. Biar anak itu pulang bersama saudaranya. Mengapa Yehuda sampaikan itu? Karena Yehuda tahu betul kalau sampai Yakub bapaknya dengan cerita ini, karena Benyamin ini adalah anak kesayangannya Yakub, karena Yusuf anak kesayangan pertamanya itu hilang dan dianggap dan taunya mati. Anak kesayangan dari istri kesayangan. Maka sampai Yusuf dianggap mati, ngerti Benyamin hilang dan budak, betapa sedihnya Yakub. Itu pikiran Yehuda. Walaupun Yehuda tahu bahwa kepulangannya ditunggu anak istrinya, ditunggu keturunan-keturunannya, tapi dia mengesampingkan itu semua untuk berkorban demi ayahnya. Pengorbanan itu dituntut satu kerelaan untuk mengesampingkan kenyamanan-kenyamanan kita. Dan Tuhan sudah mengesampingkan itu semua untuk kita. Ia rela menggunakan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus dan berkorban untuk Anda dan saya, supaya mencapai kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu keselamatan kekal di dalam Tuhan. Dan banyak tokoh Alkitab yang rela meninggalkan kesenangannya, meninggalkan hidupnya yang lama, yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah sebaik-baiknya hidup manusia. Zakheus, orang yang kaya raya, oleh karena dia menarik cukai orang-orang penduduk sekitar, dia rela membagi-bagikan hartanya supaya apa? Bisa menjadi murid Kristus. Dia rela mengambil semua cadangan uang yang ia punya untuk dibagikan kepada masyarakat, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan kenyamanannya untuk mengikut Kristus. Kita pun bisa hidup sampai hari ini juga oleh karena pengorbanan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setidak-tidaknya ibu, seorang ibu rela untuk tidak tidur, kurang istirahat untuk ngurus anak, apalagi anak-anak yang masih bayi baru dilahirkan. Makanya ibu-ibu itu kalau masih punya anak bayi seringkali hubungannya ngantukan. Kenapa? Karena semalam begadang mimiki bayinya. Karena bayi itu kebanyakan rewelnya kalau malam, betul tak? Betul tak? Dan seorang ibu rela berkorban, mengesampingkan kenyamanannya. Bahkan dia rela untuk tidak lagi mengurus tubuhnya, mengurus dandanannya. Padahal ketika gadis semeluhe, ya kan? Biasanya karena hormon ketika mengandung pasti, ya, karena hormon wanita ketika mengandung pasti mengembung atau mengembang, melemu. Dan ketika sudah melahirkan seringkali karena terlalu fokus untuk mengurusi anaknya, kesehatannya, keselamatannya, karena bayi itu rawan, rentan terhadap sakit penyakit. Maka banyak ibu yang mengabaikan olah dandan, kadang ya ora adus. Iya kan? Ini selain karena berkorban juga karena keset biasanya. Rela untuk menjadi gemuk, orang sempat diet, karena diet saya tidak makan nanti asiku tidak keluar. Maka jangan heran kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan itu pada gemuk. Loh Pak, anakku sudah besar tapi kok saya masih gemuk Pak? Wih kebacut, maksudnya kebablasan gitu. Kebablasan lah orang mau pengen nyawa.
Itu berarti kena penyakit wis kadung. Wis kadung subur angel bali. Akhirnya ternak pelut. Nah, pelut. Tahu pelut? Ternak pelut nek weteng lho. Lah gunggung ngopet kabeh ternak pelut. Beda seperti zaman masih gadis ya. Kemarin saya bantu Sintra ngerjakan buat tugas tentang pertumbuhan, nyari fotonya dia dari bayi lahir sampai gede. Nah, saya nyari di laptop gereja, di filenya gereja, yang file gereja itu kan sudah saya filkan kegiatan, semua kegiatan gereja mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa tak folderkan. Jadi boleh gampang. Carilah saya di situ, temu foto-foto. Ada satu orang yang saya kirimi foto, ini fotonya siapa? Itu siapa Pak? Lu nggak ngerti? Langsung. Sekarang sih subuh. Orang mau soal zaman dulu. Karena sekarang lebih diberkati ya. Itu aja. Itulah bentuk pengorbanan, seringkali harus mengesampingkan kesenangan diri sendiri. Dalam membina rumah tangga juga demikian. Seringkali harus mengorbankan ego, mengorbankan prinsip bahkan, supaya mencapai kebahagiaan di dalam pernikahan. Makanya orang menikah itu harus rela saling berkorban satu dengan yang pun juga demikian di masa pandemi. Kita harus rela mengesampingkan kesenangan dan kenyamanan kita, termasuk tadi pakai masker yang tidak nyaman. Kita kesampingkan supaya apa? Supaya kita tidak tertular dan mungkin menulari orang lain. Mengesampingkan sejenak. Untuk semua jemaat, untuk siapapun yang mendengarkan saya lewat rekaman khotbah ini, karena ini direkam masuk YouTube. Walaupun saya nonton mau ulas. Tapi siapapun yang suatu saat mendengar firman ini atau khotbah ini, video ini, saya mau katakan, please, tolong berkorban sedikit saja. Saya tahu kita sama-sama bosen. Saya tahu kita sama-sama jenuh. Biasanya ngemol, saya ini mau ngiso ngemil. Mukanya pandemi stres malah kurus malah akhirnya tambah ngemil karena orang tahu ngemil jadi. Saya tahu kita sama-sama stres dan bosan terus-terusan di rumah. Pengen rekreasi, refreshing, jalan-jalan. Beberapa kali Siva itu gambaran gitu, yang walaupun aku yang ngelaksa tapi ya bikin temen gitu. Dia gambar papa lagi berdiri di bawah pohon, orang gantungan dia berdiri di bawah pohon gitu. Siva lagi main pasir dan dia tulis di pantai gitu. Mamahnya lagi kelekatan gitu. Digambar gitu. Dia di pantai karena apa? Dia rindu jalan-jalan. Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus berkorban. Ya. Sebentar saja sampai pandemi ini benar-benar selesai. Jangan keluar kalau tidak benar-benar perlu, apalagi keluar kota. Saya paling jengkel kalau ada orang keluar kota hanya untuk jalan-jalan. Karena kita tidak bisa bilang saya punya Tuhan, saya punya iman. Kita butuh pengorbanan. Sejenak saja, orang asal refreshing sih. Refreshingnya di mana? Moco kitab. Pak, refreshing kok malah moco kitab? Pak. Orang refreshing tambah mumet. Kalau Anda merasakan mumet ketika moco Alkitab, perlu dipertanyakan imanmu dan kepercayaanmu baik terhadap Alkitab ataupun Tuhan sebagai sumber jawaban, sumber penghibur. Kalau orang stres, orang sedih, melayuni bukan di Alkitab, melayuni bukan ke Tuhan, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak percaya Tuhan dan tidak percaya firman. Pak, orang itu sudah jalan-jalan, Pak, sudah rekreasi ke pantai, ke Jakarta, ke mana-mana. Kok tidak apa-apa, Pak, pulang ya sehat, Pak. Kalau saya sebutkan dia beruntung. Lalu pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin kita seberuntung itu? Ada yang bisa menjamin? Kalau saya pulang ke diri saya juga beruntung. Pak, itu aja ke diri Semarang ora apa-apa. Dia beruntung. Masalahnya siapa yang bisa menjamin saya seberuntung dia?
maka tidak ada pilihan lain selain dimulai dari diri sendiri. Tahan, benar-benar tahan. Dan data membuktikan angka penambahan positif masih di atas 2000. Kemarin itu 2000 atau 2200 atau 2300 per tanggal 15. Tertinggi DKI Jakarta, tertinggi kedua Jawa Timur, puji Tuhan Jawa Tengah nomor 5. Cuma nambah 100 berapa, tapi masih nambah. Itu berarti sekitar kita belum aman. Jadi ini pengen pandemi segera berakhir, ya, maka mari kita berdoa. Kita memang punya iman dan Tuhan, tetapi iman kita tidak mengajarkan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang konyol. Yang konyol itu yang seperti apa? Yang merugikan tidak hanya diri sendiri tapi juga orang. Mungkin Bu Prapti ketika jalan-jalan pulang sehat, tapi Anda tidak tahu, dan siapa yang bisa menjamin Anda tidak membawa virus? Sementara di rumah ada orang lansia. Dia dengan sehat, kena Pak Rektor begitu. Bisa jadi tak? Maka baiklah kita satu sama lain menjaga diri masing-masing, mengontrol ego, rela berkorban untuk sesuatu yang lebih. Refreshing itu baik. Olahraga yang sekarang lagi ngetren, sepedahan itu baik. Tetapi ada yang lebih baik kalau kita bisa mengendalikan diri sendiri sehingga tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang untuk sesuatu yang lebih. Maka berkorbanlah, baru harus menyalipkan, harus mengesampingkan segala kesenangan dan kenyamanan diri kita pribadi, karena tidak ada kesuksesan yang tidak dibarengi dengan pengorbanan dan tentunya juga iman. Orang pengen beli rumah, orang pengen beli mobil, itu tidak hanya butuh iman. Mentang-mentang punya iman, orang yang lewat omai wong digepuk pagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya punya pacil. Tidak cukup iman, tapi butuh pengorbanan. Rela orang yang toko precikan disini, orang yang pizza disini, orang senangane jajan disini, itu pengorbanan. Ya kan tidak butuh cukup iman saja, tapi juga ada pengorbanan. Saya pengen anak-anak saya sukses, pendidikannya yang terbaik, yang tertinggi. Saya punya iman, saya punya Tuhan, tetapi orang tahu nyeleni, orang tahu berkorban. Musa yang berhasil itu bisa. Maka mari kita satukan iman kita dengan pengorbanan supaya bisa mencapai kesuksesan dan berhasil. Biar ini memberkati kita semua, menjadikan kita semakin berharap, bersandar, dan melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan demi masa depan yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa kami juga terima kasih Tuhan untuk berkat pagi ini. Kiranya menguatkan kami, menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin baik di hadapan Tuhan. Terlebih berilah kami hikmat untuk menghadapi pandemi yang sampai hari ini masih terus terjadi penambahan dan bahkan peningkatan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana atas semua ini. Namun kami juga percaya dengan segala yang sudah kami lakukan, termasuk pengorbanan dan iman kami, kami percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Dan juga Tuhan tolong sadarkan setiap orang, terlebih keluarga kami yang masih menganggap pandemi ini sebagai lelucon, sebagai sesuatu yang tidak real, sehingga mereka mengorbankan segala yang ada demi kekonyolan keegoisan mereka. Tuhan sadarkan mereka supaya mereka benar-benar turut berkorban bersama-sama, sehingga tidak akan menjadi sia-sia apa yang sudah kami lakukan sampai sejauh ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.